Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulestari dari semester 3A. Saya akan mereview jurnal harian hukum pidana lanjutan pada pertemuan ke-6 dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Hajah Hen Aini SHMH dengan asisten dosen Bapak Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH. Dengan judul jurnalnya yaitu Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik, karya Tony Yuri Rahmanto. Tindak pidana penipuan berbasis e-commerce pada prinsipnya sama dengan penipuan dengan cara konvensional, hanya saja yang menjadi perbedaan terletak pada alat bukti atau sarana perbuatannya, yakni menggunakan sistem elektronik, komputer, internet, perangkat telekomunikasi. Oleh karena itu, penegakan hukum mengenai tindak pidana penipuan ini seyogianya masih dapat diakomodir oleh KUHP melalui pasal 378, dan untuk memperkuat dasar hukum maka dapat diakomodir juga melalui pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai undang-undang yang bersifat khusus spesialis derogat lex general. UIT paling tidak dapat menjadi pedoman dan landasan hukum bagi anggota masyarakat dalam beraktivitas di dunia cyber. Selain itu, Undang-Undang ITE juga memiliki kaitan terhadap beberapa pasal-pasal yang diatur dalam KUHP yang bertujuan untuk mempermudah dalam penyelesaian suatu perkara. Selanjutnya, terkait dengan hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana berbasis e-commerce, masih sesuai 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu yang pertama, faktor hukum itu sendiri di mana masih adanya aturan yang belum menjelaskan secara spesifik terhadap tindak pidana penipuan berbasis e-commerce. Kedua, faktor penegak hukum di mana masih ada aparat penegak hukum yang belum memahami terhadap aturan yang ada sehingga dalam implementasinya masih menjadi multitafsir. Ketiga, faktor sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum yang dapat membantu mengungkap tindak pidana tersebut. Keempat, faktor masyarakat di mana masih minimnya kesadaran masyarakat untuk memberikan keterangan atau laporan terhadap permasalahan yang dihadapi, serta keengganan masyarakat untuk berproses dalam peradilan. Dan faktor kebudayaan di mana masih tinggi budaya dan semakin modern suatu bangsa, maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk sifat dan cara pelaksanaannya. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.